Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani, kitab Ibrani, pasal ke-13, ayat yang keempat. Kitab Ibrani pasal 13, ayat yang keempat. Setelah kita mendapatkan, mari kita bersama-sama membaca. Saya satu kali, saudara satu kali. Ibrani 13 ayat keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Mari kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kita berdoa sekali lagi. Berkati jam selanjutnya ya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Firman yang sudah Tuhan wahyukan, yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci, yang sudah kami pula membaca pada pagi ini, kiranya menjadi pedoman, prinsip, menjadi pencerahan, cahaya surgawi yang menyinari kami dan keluarga kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, supaya dia boleh dipenuhi dan diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, mengeluarkan kalimat-kalimat yang berdasarkan apa yang Tuhan inginkan kami tahu, sehingga kami boleh dididik, dilengkapi oleh firman-Mu yang kudus. Singkirlah setan dan segala penjahat di dalam dunia roh yang berusaha mengganggu kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau keluarkan mereka, dan Engkau sendiri bekerja di hati kami untuk menerima firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mulai minggu lalu kita membicarakan tentang perkawinan dari ayat keempat pasal 13 ini. Ini satu perintah, bukan kabar pribadi, bukan perintah kepada sesuatu bangsa, bukan perintah kepada sekelompok manusia, tetapi ini ada perintah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dari zaman ke zaman, tidak ada satu masyarakat, tidak ada satu kelompok manusia, tidak ada satu bangsa dan negara yang boleh mengabaikan perintah ini. Tuhan berkata, perkawinan setiap orang harus menghormati. Biar kamu seluruh umat, setiap manusia penuh hormat kepada perkawinan. Saudara-saudara, inilah satu perintah yang bersifat totalitas, perintah yang harus dilakukan di seluruh dunia. Bagi setiap orang, tidak terkecuali, harus menghormati perkawinan. Mengapakah kita harus menghormati perkawinan? Karena perkawinan adalah cara Tuhan meneruskan kehadiran umat manusia di dalam sejarah dan di dalam dunia ini. Perkawinan adalah satu institusi, adalah sesuatu metode yang Tuhan tetapkan sendiri. Tuhan yang mentegakkan, Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan mendirikan sistem dan institusi pernikahan. Maka Tuhan mau kita menghormati. Mengapa pernikahan harus dihormati oleh setiap orang? Karena Yesus Kristus sendiri menjadi manusia, Dia memberikan mujizat pertama yang dilakukan untuk memberkati orang yang nikah. Di antara 35 kali Yesus melakukan mujizat, mujizat pertama, mujizat yang paling dahulu dilakukan, ada dilakukan di dalam pernikahan manusia. Yesus menghadiri pernikahan, Yesus merestui pernikahan, Yesus memberikan pertolongan di dalam pernikahan yang mengalami kesulitan. Ini berarti anak Allah yang tunggal, Dia datang ke dalam dunia, Dia menghargai pernikahan. Yesus Kristus bukan hasil pernikahan. Yesus Kristus juga tidak menikah di dunia, tetapi Dia bukan karena Dia satu-satunya yang tidak sebagai hasil pernikahan, satu-satunya manusia yang tidak perlu nikah,
melakukan tugas di dunia ini. Tetapi dia adalah Tuhan yang bukan melarikan diri, bukanlah seorang manusia yang mengabaikan atau mengutuk atau tidak memperduli, tapi dia menghormati pernikahan. Itu sebab kita harus menghormati pernikahan. Selain ini diciptakan sebagai satu institusi oleh Tuhan Allah. Selain ini menjadi satu hal yang dihadiri dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pernikahan harus kita hormati karena ini merupakan keintiman antar pribadi manusia yang memerlukan cinta kasih yang paling panjang. Cinta kita kepada anak tidak sepanjang cinta kita sebagai pasangan di dalam keluarga. Cinta kita kepada guru, kepada murid tidak sepanjang cinta dua orang hidup seumur hidup. Saudara-saudara sekalian, cinta kasih itu merupakan buah yang pernyataan pertama di dalam pekerjaan Roh Kudus. Di dalam pekerjaan buah Roh Kudus, pernyataan pertama adalah cinta kasih. Di dalam kesengsaraan manusia yang dipenuhi oleh Tuhan adalah cinta kasih Allah melalui Roh yang mencurahkan rata ke dalam hidup manusia. Itu sebab tidak ada sesuatu persekutuan, ada sesuatu hal yang memerlukan cinta yang begitu panjang kecuali pernikahan. Pernikahan menuntut dua orang hidup bersama berpuluh-puluh tahun. Dan pernikahan menuntut orang berjanji untuk seumur hidup. Dan kasih ini hanya mungkin dipelihara oleh Roh Tuhan yang mencurahkan kasih Allah kepada manusia. Kita harus menghormati pernikahan karena pernikahan adalah satu-satunya cara manusia mendapat keturunan resmi yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pernikahan bukan berhenti di dalam dua orang saling senang, saling ingin, saling bersetubuh. Pernikahan akan meneruskan cinta kasih menjadi tugas dan tanggung jawab yang begitu panjang seumur hidup, bahkan melahirkan keturunan, melestarikan kehadiran manusia di dalam sejarah. Ini merupakan satu hal yang begitu penting, tugas yang begitu besar, pengaruh yang begitu jauh, sehingga pernikahan tidak boleh diremehkan, tidak boleh dihina, tidak boleh diringankan, diabaikan, hanya menjadi semacam kebutuhan seks saja. Di dalam kalimat setiap orang harus menghargai, harus penuh hormat kepada pernikahan. Di sini ditekankan semua orang. Berarti orang yang nikah harus menghormati pernikahan. Orang yang tidak menikah pun harus menghormati pernikahan. Karena semua orang, setiap orang harus penuh hormat kepada pernikahan. Melalui perintah ini kita mengetahui bahwa yang nikah tidak usah minder, yang tidak nikah tidak boleh sombong. Tidak ada ajaran Alkitab bahwa orang yang tidak menikah lebih suci dari orang yang nikah. Juga tidak ada ajaran di Alkitab menikah dan hubungan seks itu satu hal yang najis, satu hal yang berdosa. Tidak ada ajaran itu. Pernikahan untuk menikmati seks sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Pernikahan menjadi satu jalur, menjadi sesuatu wadah di mana kita boleh menikmati hidup melalui cinta kasih di dalam bersetubuh yang menjadi wujud kasih yang sejati. Pernikahan merupakan sesuatu berkat Tuhan dan pernikahan merupakan sesuatu kewajiban manusia. Pernikahan merupakan sesuatu cara legal untuk melahirkan anak yang sah. Saudara-saudara, pernikahan harus dihormati karena yang tidak menikah atau yang nikah, dua-dua macam manusia itu adalah hasil pernikahan. Orang yang tidak setuju nikah tidak bisa menyangka keberadaan dia adalah hasil pernikahan papa mamanya. Orang yang menikah adalah hasil pernikahan. Orang yang tidak setuju atau tidak menikah pun akibat buah dan hasil daripada pernikahan. Itu sebab pernikahan harus dihormati oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak atau tidak setuju menikah.
Pernikahan harus dihormati karena melalui pernikahan ada kehendak Tuhan untuk manusia yang dicipta memenuhi bumi ini. Dari ayat yang pasal pertama, Tuhan berkata, aku akan menciptakan manusia menurut peta dan teladanku. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut peta teladan Tuhan Allah. Tuhan berkata, biar manusia membiak, manusia berhidup di dunia ini, memenuhi bumi ini. Saudara-saudara, berarti ada kehendak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita melakukan melalui pernikahan. Berapa banyak orang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, tetapi sadar dengan sangat jelas dia tidak mempunyai kemungkinan meneruskan tugasnya karena tutup usia, karena pendeknya hidup di dunia ini. Tetapi melalui pernikahan, tugas yang besar itu bisa diturunkan dan bisa digenapi oleh anak dan keturunannya. Saudara-saudara, kita melihat keluarga-keluarga yang begitu beribadah kepada Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Keluarga itu akan menurunkan generasi, menurunkan anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Dan satu keluarga yang takut kepada Tuhan, yang mau menjalankan kehendak Tuhan, dikaruniakan anak-anak oleh Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dan juga menggenapi janji manusia kepada Tuhan. Pernikahan harus dihormati oleh setiap orang. Saya tidak berani mengkhotbahkan khotbah seperti ini dengan sikap sembarangan. Saya percaya sikap membicarakan tentang pernikahan lebih penting daripada inti daripada apa yang dikhotbahkan. Sikap yang serius, sikap yang anggun, sikap yang penuh perasaan takut kepada Tuhan dan penuh perasaan bertanggung jawab. Itu mendahului apakah bahan yang kita mengerti di dalam hal yang kita bicarakan. Justru karena sikap ini sudah dinodai, sudah dicemarkan oleh dosa, maka buku-buku mengenai seks tidak bernilai, bukan karena tidak ada pengetahuan yang cukup yang ditulis, tapi yang menulis bermain-main. Mari kita betul-betul bersikap hormat kepada pernikahan. Dan dengan perasaan penuh hormat ini, kita membicarakan tentang fungsi, tentang makna, tentang tugas, tentang akibat melalui pernikahan yang prinsip-prinsipnya dicatat di dalam Alkitab sebagai satu-satunya buku yang kita terima adalah wahyu Tuhan Allah. Saudara-saudara, pernikahan berlainan dengan semua hubungan manusia yang lain. Jika kita mencintai papa mama, kita mencintai saudara, kita mencintai anak, itu karena kita sudah mempunyai relasi secara natural, secara kita tidak bisa tolak, maka kita harus mengasihi. Kita mengasihi papa karena papa itu papa kita. Kita mencintai anak karena anak itu anak kita. Kita mencintai saudara karena saudara itu saudara kita. Kita mencintai family karena mereka family kita. Tali hubungan antar family ini menjadi dasar tugas kita harus mencintai. Tapi saudara-saudara, hanya di pernikahan membalikkan urutan ini. Saudara perhatikan, karena saya saudaramu, maka saya cinta kamu. Tapi istri, apakah hubungan engkau mesti cinta dia? Justru karena bukan dia istrimu, maka engkau cinta dia. Karena engkau mencintai dia, maka dia menjadi istrimu. Melihat bedanya tidak? Hubungan yang sudah ada mengakibatkan kewajiban yang tidak bisa tidak tolak. Itu hubungan antara manusia dan famili yang lain. Tapi hubungan antara suami istri, bukan karena engkau istriku maka aku cinta kamu. Justru karena aku cinta kamu, akhirnya aku menjadi engkau istriku. Cinta mendahului relasi, inilah perkawinan. Relasi mendahului cinta, itulah hubungan famili. Di sini cinta menjadi dasar, cinta menjadi fondasi, cinta menjadi penyebab yang mengakibatkan terjadinya relasi famili yang paling intim. Saudara-saudara, itu sebab kalau saya harus mencintai familiku, sebab mereka adalah familiku, saya tidak bisa lari. Itu sesuatu kondisi yang sudah mengikat engkau di dalam satu kewajiban. Tetapi tidak kondisi ini di antara seorang pria dan seorang wanita.
Mungkin wanita yang dicintai justru musuh keluarganya. Justru tidak seharusnya dia mencintai. Justru tidak ada hubungan apapun. Tidak ada apapun yang menjadi dasar dia harus mencintai. Tapi justru menghormati pernikahan mengandung cinta yang mengakibatkan relasi. Ini poin yang penting sekali. Saudara-saudara, untuk cinta maka itu Duke of Windsor rela membuang hak menjadi Raja Inggris. Dan dia menikah dengan Mrs. Simpson yang sudah adalah seorang janda yang tua. Saudara-saudara, justru karena cinta kasih, Romeo mau menikah dengan Juliet atas pembantahan, penolakan, dan permusuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun dari keluarga sang pria dan sang wanita. Akhirnya mereka sampai mau mati pun tidak mau meninggalkan kasih. Tidak peduli permusuhan yang terjadi di latar belakang keluarga mereka. Cinta kasih yang menjadikan relasi itu terwujud adalah menjadi fondasi famili, menjadi fondasi relasi. The foundation of interpersonal relationship is love, and it costs us to build up a family. Saudara-saudara, itu sebab kita harus menghargai family, menghargai perkawinan. Pada waktu saya memberikan ceramah dan khotbah seperti ini, lalu ada orang yang di Hong Kong mengatakan, ini semua berlainan dengan buku-buku dan ceramah-ceramah lain, termasuk ceramah gerejawi mengenai pernikahan. Karena biasanya pernikahan diceramahkan daripada hal-hal yang sangat konkret, yang sangat praktis, yaitu mengenai kewajiban sehari-hari. Tapi tidak dipandang dari bersudut teologi, tidak dilihat daripada prinsip Alkitab, tidak dilihat daripada apa yang sudah diwahyukan Tuhan menjadi dasar-dasar yang paling penting dan paling dalam di mana kita mendirikan satu keluarga. Saudara-saudara sekalian, karena cinta kasih itu dari Tuhan Allah sendiri, maka Allah menjadi sumber daripada kedua pihak. Itu menjadikan kita mendirikan satu relasi famili berdasarkan cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, cinta kasih itu hormat. Cinta kasih yang hormat, cinta kasih yang suci menjadi dasar mendirikan satu keluarga. Akibatnya keluarga ini menjadi unit paling dasar dan paling penting di dalam pembentukan masyarakat, pembentukan umat manusia. Saudara-saudara, sekarang kita mau lihat apakah sebabnya kalimat kedua mengatakan setelah diucapkan pernikahan harus dihormati oleh semua orang. Kalimat kedua, tempat tidur tidak boleh dicemarkan. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini, karena kalimat ini langsung mengatakan tempat tidur famili, tempat tidur pernikahan, tempat tidur keluarga, tempat tidur sepasang suami istri itu harus suci. Kebudayaan yang mencemarkan tempat tidur ada kebudayaan yang jorok dan rendah, yang najis dan hina. Kebudayaan yang mengagungkan kalimat ini adalah kebudayaan yang anggun, yang bertahan dan diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli engkau seorang yang percaya Tuhan atau tidak. Tidak peduli engkau ateis atau beragama. Tidak peduli engkau komunis atau Pancasila. Jikalau satu negara masih memperhatikan kesucian pernikahan, meskipun negara itu belum kenal Tuhan, Tuhan membiarkan pemerintah itu masih bertahan. Jikalau satu negara, satu perintah, meskipun namanya sudah beragama, namanya sudah percaya kepada Tuhan, mengabaikan kesucian keluarga, itu adalah satu negara, satu pemerintah yang mungkin Tuhan buang diam. Saudara-saudara sekalian, pernikahan di hadapan Tuhan merupakan satu hal yang begitu penting, karena mencipta pria dan memberikan fungsi seks kepada sang pria, Tuhan. Yang menciptakan wanita dan memberikan fungsi seks kepada wanita, Tuhan. Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk mendirikan keluarga, dan dia memberikan perintah tempat tidur tidak boleh dinajiskan.
Saudara-saudara, barang siapa yang sembarang main di atas tempat tidur, orang itu harus dihukum oleh Tuhan. Itu kalimat ketiga. Di dalam minggu depan dan minggu selanjutnya kita akan terus ke situ. Barang siapa yang sembarangan cari pelacur, barang siapa yang sembarangan berjanji dan naik ke atas tempat tidur, orang itu adalah orang menghina diri, menghina pihak yang lain, menghina Tuhan, dan menghina umat manusia. Saudara-saudara, pada waktu manusia sudah makin lama, makin berani berzina, makin berani bermain-main dengan seks, dan Tuhan seolah-olah masih membiarkan manusia boleh mempunyai sekejap waktu untuk menerima hukuman dari Tuhan. Biarlah di dalam waktu yang pendek, jika Tuhan masih menginginkan kita boleh hidup di dunia, kita orang Kristen menjadi contoh, kita menjadi teladan. Kita boleh sungguh-sungguh mematuh kepada perintah Tuhan dan berjalan di dalam sifat yang suci. Saudara-saudara, tempat tidur tidak boleh dikotorkan. Berarti tempat tidur itu memang suci adanya. Tempat tidur itu memang indah, kudus, suci, dan diberkati oleh Tuhan. Maka banyak orang Kristen pada waktu pernikahan, mereka memakai istilah pernikahan kudus. Ini tidak berarti pernikahan orang Kristen saja yang pernikahannya lebih suci. Ini berarti pernikahan itu memang suci dan diakui di dalam iman Kristen. Pernikahan setiap orang seharusnya adalah pernikahan kudus. Karena Tuhan mau umat manusia hidup suci dan menjauhkan diri daripada perzinahan, dari percabulan, daripada hubungan seks yang tidak bertanggung jawab. Pernikahan dan tempat tidur itu seharus suci adanya. Kalau tempat tidur dari pernikahan itu suci, ini berarti hubungan seks bukan najis. Ada orang yang terlalu tabu kepada seks. Ada orang yang oversensitif terhadap seks, sehingga menganggap hubungan suami istri itu keji, itu kotor, itu najis. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran Kristen. Hubungan seks sampai bukan untuk melahirkan anak pun tetap suci adanya. Karena itu adalah satu perwujudan cinta kasih di dalam hidup yang paling konkret di antara dua seks yang berbeda, yang sama-sama dicipta menurut peta teladan Allah. Ada orang yang menurunkan atau mengikuti akan tradisi orang kuno di medieval philosophy atau di dalam bapak-bapak gereja earlier church, khususnya daripada Augustinus. Ajaran Augustinus banyak yang agung luar biasa. Teologi yang menjadi satu predecessor daripada reformator. Dia mengatakan tentang anugerah mendahului reaksi. Dia mengatakan kedaulatan Allah lebih besar daripada kebebasan manusia. Ini semua menjadi pengaruh paling dasar dan fundamental kepada baik Calvin, Martin Luther, Zwingli, dan semua reformator yang lain. Tapi ada ajaran dari Augustinus yang sedikit kurang cocok dengan seluruh kitab suci. Yaitu dia mengatakan dosa asal diturunkan kepada anak-anak yang muda atau generasi seterusnya, justru melalui hubungan seks. Ajaran Augustinus ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan karena satu orang berdosa, dosa masuk ke dalam dunia. Alkitab tidak katakan dua orang menurunkan dosa kepada dunia. Jadi Adam bukan karena hubungan dengan Hawa baru menurunkan anak. Adam sendiri berdosa, satu manusia menjadi wakil. Padahal sebenarnya yang berdosa dahulu bukan Adam tapi Hawa. Tetapi a man, laki-laki yang ditulis itu, di situ adalah pria atau maskulin yang dipakai istilahnya. Berarti sifat wakil, bukan hubungan seks. Di sini kelemahan Augustinus. Dia mengatakan karena laki perempuan hubungan seks itulah dosa, maka dosa turun kepada anak-anak. Saudara-saudara, memang Adam dan Hawa hubungan seks setelah berdosa. Tetapi Tuhan katakan, aku menciptakan pria dan wanita menurut peta teladanku, supaya mereka membiak dan mereka boleh memenuhi. Itu ada rencana sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa. Sehingga hubungan seks diinginkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan itu melahirkan anak, bukan melahirkan orang berdosa. Karena hubungan seks,
Adam Hawa melahirkan orang semua berdosa karena Adam menjadi wakil manusia. Since by man, one man, came death. Sifat perwakilan. Maka perbedaan reform theology dengan ajaran sebelumnya adalah kita menemukan Adam adalah wakil semua orang berdosa. Sehingga semua orang yang dilahirkan melalui aliran hidup Adam itu adalah secara otomatis bersifat dosa asal. Secara representatif. Saudara-saudara. Dan Adam menjadi satu-satunya yang menjadi wakil orang berdosa. Demikian Tuhan memberikan satu wakil yang lain. Wakil yang kedua. Wakil sebagai Adam yang terakhir. Yesus Kristus. Sehingga orang yang berada di dalam Adam disebut orang berdosa. Orang berada di dalam Kristus disebut orang yang benar. Kristus menjadi wakil kedua untuk memberikan aliran hidup yang baru. Yaitu yang suci. Orang kudus. Yang benar. Orang yang dibenarkan di dalam anugerah Yesus Kristus. Saudara-saudara. Dengan demikian, jikalau kita merasa hubungan seks itu kotor, bukankah berarti ranjang orang yang nikah itu juga kotor? Tapi ini bukan ajaran Alkitab. Ranjang itu jangan dikotorkan. Berarti pernikahan dihormati dan orang yang nikah melangsungkan hubungan seks di atas tempat tidur. Tempat tidur jangan dikotorkan. Berarti tempat tidur itu sendiri tetap suci. Itulah sebab saya katakan, jika engkau adalah orang yang tidak bisa melahirkan anak, lalu jangan kira kalau bersetubuh bukan untuk melahirkan anak itu dosa. Tidak. Engkau tetap boleh bersetubuh. Engkau tetap boleh menikmati seks persatuan antara seorang pria yang dicipta menurut peta teladan Allah dan seorang wanita yang dicipta menurut peta teladan Allah. Persetubuhan itu mewujudkan kasih yang sejati di antara dua pribadi dicipta oleh Tuhan. Melalui pernikahan yang sah, maka persetubuhan yang tidak menghasilkan anak pun itu adalah tidak kotor, tidak najis. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Di dalam ayat ini mengandung begitu banyak arti yang di dalamnya. Jika engkau sembarangan berhubungan dengan pasangan yang berbeda, itu mengkotorkan tempat tidur. Saudara-saudara, sejarah membuktikan, medis mengkonfirmasikan seorang pria seumur hidup hanya bergaul dengan seorang wanita, tak mungkin dua-duanya mendapatkan penyakit seks. Ini adalah satu pemberian Tuhan. Silakan bersetubuh, silakan hidup di dalam seks yang sah, yang resmi menurut pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau boleh secara bebas menikmati pernikahan itu di dalam seks. Dan seorang pria dan seorang wanita yang setia terus sampai mati tidak melanggar, tak mungkin mereka mendapatkan penyakit kelamin, penyakit seks. Sudah saya berkata kepada saudara, Tuhan menciptakan kita dengan syaraf-syaraf di beberapa tempat yang paling peka, di lidah, di bibir mulut, di alat kelamin, dan juga di mata. Ini adalah tempat-tempat yang peka luar biasa. Sehingga kalau tempat-tempat ini mengalami penyakit, itu kesakitan luar biasa ditanggungnya. Kalau lidah sakit, kalau mata sakit, kalau alat kelamin sakit, itu luar biasa tanggungnya. Salah satu tempat yang paling peka di dalam sistem daripada syaraf yang paling rumit, itu adalah alat kelamin. Itu sebab kalau engkau mendapatkan penyakit daripada alat kelamin, itu engkau harus menderita luar biasa. Dan pada waktu itu engkau segan kasih tahu orang lain sakit di mana. Saudara-saudara, itulah kenikmatan ditambah dengan tanggung jawab. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan menuntut tanggung jawab. Tuhan memberikan karunia, Tuhan memerintahkan kita memelihara. Atau Tuhan akan menghukum lebih daripada tempat-tempat atau orang-orang yang tidak mendapat anugerah sebanyak itu. Itu sebab biar kita betul-betul dengan perasaan takut kepada Tuhan menjaga kesucian tempat tidur. Ini tempat tidur adalah tempatnya saya dan istri saya. Perempuan siapapun tidak boleh naik di sini, dan saya juga tidak naik ke tempat tidur perempuan yang lain. Saudara-saudara, setia kepada pasangan
Ini menjadi jalur jaminan berkat dari Tuhan. Kedua, tempat tidur jangan dikotorkan. Ini berarti jangan sebelum waktunya engkau main. Premarital sex tidak disetujui oleh Alkitab. Jangan kira saya sudah cinta sampai demikian dalam, saya begitu sungguh-sungguh, maka saya tidak bisa tahan lagi. Saudara-saudara, cinta adalah sesuatu hal yang terjadi di dalam batinmu, emosimu. Tetapi hubungan seks adalah sesuatu perwujudan di dalam kelakuanmu memakai alat, yaitu tubuh jasmanimu. Ini dua hal kalau bisa kelop. Aku hanya melakukan sesuatu di dalam jalur yang sah, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kewajiban dan batas yang ditentukan. Baru engkau menikmati sukacita yang sungguh-sungguh dengan penuh. Saudara-saudara, memang air yang dicuri lebih manis daripada air yang dibeli. Ini ke Alkitab. Air yang dicuri lebih manis. Jadi kalau engkau sesudah nikah baru bersetubuh, itu sah. Tapi alangkah indahnya kalau bisa mencuri-curi mendapatkan keindahan seks dan perasaan yang saya inginkan pada waktu yang tidak sah. Tapi saudara-saudara, kemanisan air yang dicuri tidak akan mencuci bersih hati nurani yang dinodai. Ini satu hal yang kita harus pelajari. Waktu saya masih kecil, saya berada di rumah tangga yang tidak pernah melihat orang intim, tidak pernah lihat orang cium. Karena saya cuma mempunyai seorang ibu dan seorang kakak perempuan. Yang lain semua laki-laki. Dan tidak pernah melihat papa cium mama. Tidak pernah melihat orang peluk di rumahku. Di dalam keadaan setara demikian, saya dengan mama ngomong kalimat, engkau semua mesti hati-hati. Jangan besok sudah besar menikmati berapa menit untuk mendatangkan penyesal berapa puluh tahun. Saya tidak ngerti apa itu. Menikmati berapa menit, mendatangkan penyesalan berapa puluh tahun. Saya tidak ngerti. Setelah saya mulai akil balik, menjadi dewasa, oh saya tahu. Yang dikatakan oleh mama, dia mengingatkan, jangan mau hidup senang di dalam seks. Akhirnya sudah mendapat air curian yang manis, tapi hatimu terus ditegur seumur hidup. Saudara-saudara, sukacita yang penuh ada pada mereka yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Sukacita yang palsu ada di dalam pencurian-pencurian. Alkitab mengatakan jangan bodoh, biar sumber hidupmu hanya dinikmati oleh istrimu saja. Jangan sampai engkau mencuri sesuatu di luar jalur yang benar. Pemuda-pemudi sebelum menikah, saya harap engkau menghargai pernikahan, menghargai pacarmu. Jangan menodai dia sebelum nikah. Karena toh dia akan memberikan kepadamu. Dia milikmu seumur hidup. Kenapa tidak tunggu sampai malam pertama? Tidak tunggu sampai setelah diberkati oleh Tuhan. Sehingga hati nuranimu akan menikmati satu kepuasan. Menikmati keindahan yang tidak mungkin diganti oleh kondisi yang lain. Kalimat-kalimat ini sudah tidak lagi engkau gampang dengar dari mimbar. Karena orang yang berdiri di mimbar yang tidak menjadi teladan, tidak berani khotbah seperti ini. Saudara-saudara, mengapa engkau tidak menunggu sampai hari di mana Tuhan memberikan istrimu kepadamu? Mengapa engkau tidak menanti sampai sudah diberkati di hadapan umum, dihabat dan Tuhan Allah dan disaksikan oleh umat yang kudus, baru engkau memiliki tubuh istrimu secara sebebas-bebas mungkin, senikmat-nikmat mungkin. Saudara-saudara, apakah dengan mencicipi dulu itu mengisi kebutuhan nafsu seksmu, itu menjadi satu kepuasan tersendiri? Saudara, waktu belum mendapatkan, engkau terus inginkan, engkau terus mikirkan rasanya berapa enak. Tapi setelah engkau mendapatkan, langsung dunia berubah, langit bumi berubah posisi, dan engkau mulai mengutuk, menyesal, engkau mulai merasa hanya begitu saja, tetapi yang rugi lebih banyak dari yang diperoleh. Saudara-saudara, wanita-wanita, gadis, jangan buka celanamu, jangan gampang memberikan tubuhmu kepada perkataan-perkataan yang manis seperti madu. Karena madu yang manis dari dosa itu tidak tahan uji waktu.
Setelah engkau diperoleh oleh orang yang minta-minta engkau memberikan tubuh, mungkin dalam 2 hari kemudian engkau dibuang. Banyak premarital sex mengakibatkan ketidakbahagiaan dari hidup pernikahan selanjutnya. Meskipun dia tetap mencintai engkau, meskipun dia tetap menikah dengan engkau, tapi engkau tidak mempunyai sesuatu keutuhan perasaan. Seumur hidupmu, aku utuh sampai aku nikah. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab banyak orang karena kelemahan sebentar, dia menjadi bodoh. Dan sesuai itu, dia menyesal terus. Ada seorang wanita yang terus diminta oleh pria, berikan tubuhmu kepadaku. Dan mereka 2 orang ini, pria dan wanita, adalah orang paling cinta Tuhan di gereja itu. Paling menjadi contoh teladan di persekutuan pemuda gereja itu. Laki-laki perempuan dua-dua sangat mengasihi Tuhan. Dua-dua sangat menjadi contoh. Dua-dua dihormati oleh semua pemuda yang lain. Dan pada waktu mereka jatuh dalam cinta kasih, mereka tidak tahan. Mereka dihormati seluruh gereja. Akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan. Sesudah mereka bersetubuh, laki tetap mencintai perempuan. Dan mereka mulai belajar bohong. Mereka tidak kasih tahu sama pendeta kalau saya sudah bersetubuh. Mereka kalau ditanya sebelum pernikahan, apa masih suci? Mereka mengatakan suci. Saudara-saudara, pendeta bisa dibohong. Pendeta gampang dibohongi. Tapi Tuhan tidak. Tidak lama kemudian yang pria tabrakan mobil mati. Dan perempuan perutnya makin besar. Setelah dia hamil makin besar, dia malu. Dia tidak mau tahu bagaimana harus memberitahu kepada kawan-kawannya. Orang menghormat dia mulai memberikan tanda tanya. Sambil kasihan dia pacarnya mati. Sambil mentanda tanya perut ini dari mana. Dan mulai hari itu dia malu luar biasa. Dia tidak lagi mungkin memulihkan saat-saat dulu. Tidak mungkin dia memulihkan kehormatan pemuda-pemudi lain kepada dia. Dia akan terus menerus ditegur. Karena dia mengkotorkan tempat tidur. Saudara-saudara, mari kita menghormati pernikahan. Saya sangat tidak senang kalau engkau kebaktian di gereja tidak ada apa-apa dan tidak siap apa. Engkau pesta di restoran seperti ratu. Engkau lebih menghormati makanan minuman. Engkau tidak menghormati upacara pernikahan di hadapan Tuhan. Itu sebab telusuri ke belakang. Saya hampir 1% saja mengikuti pesta pernikahan. Kalau saya ada waktu, saya datang mendoakan pasangan di dalam pernikahan. Tapi saya jarang pergi ke pesta. Kalau kita hanya mengetahui pesta porap, menyatakan kehebohan, kehebatan, menyatakan kekayaan kita sebagai orang kafir. Tapi di dalam pernikahan upacara kita anggap remeh karena yang datang sedikit. Saya perintahkan orang-orang reform, utamakan pernikahan di dalam upacara gereja. Bukan utamakan pesta di restoran. Amin? Amin? Kalau kau tidak dengar perintahku, tidak usah jadi anggotaku. Saya pimpinmu. Saya hamba Tuhan. Berfoya-foya, melomba-lomba untuk membuktikan engkau kaya. Itu tidak mulia. Tapi menghargai upacara di hadapan Tuhan, itu tugas kita. Karena kita menikah di hadapan Tuhan. Bukan menikah untuk mempamerkan kekayaan di dalam dunia. Itu perbedaan orang Kristen dan orang bukan Kristen. Tempat tidur jangan dikotorkan. Makna yang ketiga, tidak boleh ada orang yang lain mengganti pasangan yang asli. Saudara-saudara, engkau tidak boleh sembarangan pelacur. Engkau tidak boleh premarital sex. Dan engkau tidak boleh ganti pasangan. Bagaimanapun orang yang menikah dengan engkau sejak muda, sejak resmi, mempunyai motivasi yang lebih murni daripada perempuan yang lain. Daripada pria yang lain. Begitu banyak mempelai perempuan pada waktu menikah tidak tahu apa-apa. Cuma tahu cinta. Cuma tahu dicintai. Maka mereka menyerahkan diri, menjanjikan seumur hidup untuk suami yang tidak tahu hari depan jadi apa. Wanita yang belum tahu apa-apa berjanji dan menyerahkan diri kepada musuh umur hidup. Harus engkau hormati.
Apalagi kalau engkau sudah kaya, engkau sudah sukses, engkau sudah tua. Malu banyak orang mencintai engkau. Engkau patut meragui apakah motivasi mereka mencintai engkau. Saudara-saudara, jikalau engkau membiarkan tempat yang suci itu boleh didatangi oleh perempuan yang lain, engkau membiarkan tubuhmu yang dimiliki oleh istrimu boleh juga bersetubuh dengan orang lain, engkau sudah melanggar janji. Engkau mengkotorkan, menajiskan tempat tidur. Ini tidak diizinkan oleh Tuhan. Engkau bilang, saya mempunyai cinta lebih luap daripada sekedar hanya menikmati di keluarga. Engkau harus berhenti. Engkau harus takut kepada Tuhan. Engkau mempunyai cinta kasih. Tapi engkau tidak boleh melaksanakan menjadi nafsu seks. Cinta kasih bagaimanapun harus dimurnikan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada pelanggaran. Tempat tidur jangan dikotorkan. Karena tempat tidur itu suci adanya. Tempat tidur itu anggun adanya. Tempat tidur yang dijaga kesuciannya tidak ternilai daripada bahan kayu apa yang bikin. Tempat tidur yang suci, yang kudus, tidak ternilai dengan kalau dijual tempat tidur laku berapa. Tempat tidur yang indah, dibikin dengan mutiara, yang dihias dengan berlian, yang begitu mahal, kain yang menghias semua, tidak ada gunanya kalau di atasnya tidak ada moral kesucian. Saudara-saudara, Tuhan akan menghargai orang-orang yang meskipun miskin, tapi tempat tidurnya bersih seks. Itu akan diingat oleh Tuhan. Dan karena kesucian daripada suami istri, ini akan mempengaruhi generasi yang muda. Anak-anakmu tidak akan dididik dengan baik hanya karena engkau mempunyai uang yang banyak. Boleh kirim kepada tempat-tempat yang sekolahnya mahal. Anak-anak pun tidak akan dididik dengan baik hanya karena engkau boleh memberikan buku sebanyaknya untuk mereka baca. Anakmu tidak akan didik dengan baik karena engkau bisa memberikan profesor, tutor yang hebat kepada mereka. Anakmu akan dididik dengan baik jika mereka melihat papa, mama adalah suami istri yang kudus, yang menjadi contoh. Guru yang paling baik dari rumah. Pengasih yang paling baik dari rumah. Contoh yang paling baik dari rumah. Teladan yang paling pengaruh sedalam-dalamnya dari rumah. Anak-anakmu akan mengingat engkau. Mereka menghormati engkau. Jikalau suami istri menjadi pasangan yang hidup dalam kesucian, yang sama-sama menanggung berat, sama-sama membagi-bagikan sukacita, sama-sama memikul salib, sama-sama menjadi teladan bagi anak. Mereka dibesarkan dalam anugerah, mereka dibesarkan dalam ingatan yang suci, mereka dibesarkan tidak penuh hormat kepada sang orang tua. Demi generasi yang baru, demi keturunan kita, biar kita memberikan sesuatu contoh yang baik sehingga mereka boleh mengikuti kita. Maukah saudara? Saya kira 4 minggu tidak selesai. Saya perlu kira-kira paling sedikit 6 sampai 7 minggu untuk selesaikan khotbah mengenai pernikahan. Mari kita baik-baik setiap minggu menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani yang kuatkan, yang memimpin dan memberikan jaminan hidup kita di dalam berkat Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Kita tenang sejenak. Kita merenungkan kembali apa yang kita dengar. Dan kita berjanji dalam hati kita untuk setia kepada pasangan kita. Dan kita minta Tuhan ampuni segala dosa kita. Dan kita mau bertobat. Kiranya darah-Mu membasuh, membersihkan kami. Kiranya firman-Mu terus bercahaya, menerangi hidup kami. Kiranya Roh-Mu memberikan gerakan,
kekuatan kepada kami untuk hidup suci sesuai kehendak-Mu. Kiranya cinta kasih-Mu membawa kami kembali kepada rencana-Mu. Ya Tuhan, setiap khotbah sudah selesai, suara manusia berhenti. Hamba-Mu berdoa supaya suara Roh-Mu tidak berhenti bekerja di hati manusia. Dengar doa kami. Berkati semua yang datang, yang sudah mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Peliharalah kami di dalam kasih-Mu yang abadi sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.